Ya, baik. Selamat siang seluruh pemirsa. Salam juang, salam Papua Merdeka. Hidup Kilikwalik, hidup Teis Heyo Eloai, hidup Mako Tabuni, dan hidup seluruh pejuang-pejuang yang gugur demi membela dan mempertahankan harkat dan martabat bangsa Papua. Hari ini dari tanah Tabi, saya sapa saudara semua, dimanapun saudara berada, agar kita semua ketahui bahwa tidak ada masa depan orang Papua di dalam Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana kerusakan lingkungan, kerusakan alam, kekayaan alam yang dikuras, hutan-hutan yang dibabat tanpa peremajaan atau tanpa reboisasi, sungai-sungai yang dicemari dengan limbah dan lain sebagainya, kemiskinan yang meningkat, kebodohan yang meningkat, terus pembunuhan karakter yang semakin jadi-jadi. Terakhir Bapak Lukas NMB di dan banyak lainnya. Ya. Kemudian dari sisi jumlah penduduk, bagaimana orang PNG merdeka dengan 600.000, hari ini sudah mencapai 10 juta. Sementara orang Papua waktu itu referendum dengan jumlah penduduk 800.000 yang diwakili oleh 1025 orang. Penduduk Papua lebih tinggi dari penduduk PNG. Nah, tetapi hari ini penduduk Papua tersisa 1.500.000. Total keseluruhan dengan orang pendatang itu tersisa 3 juta lebih, tapi dikurangi dengan orang pendatang, orang Papua hanya tersisa 1 juta lebih. Nah, jika PNG dari 600 sudah naik menjadi 10 juta, harusnya orang Papua dari 800, hari ini jumlah penduduk orang asli Papua harusnya ada di sekitaran 15 juta. Jika hari ini tersisa 13,5, berarti hari ini tersisa 1,5 juta. Berarti kemana 13,5 lagi? Sementara kita tahu bahwa di Papua ini tidak pernah terjadi gempa bumi, tidak pernah terjadi longsor, tidak pernah terjadi bom atom, ataupun tidak pernah terjadi musibah yang mengakibatkan atau busung lapar yang mengakibatkan jutaan rakyat Papua yang berjatuhan di sini. Nah, kalau begitu kemana 13.500.000 orang, kemana? Pada kemana? Nah, kami tidak sadar kalau setiap hari orang Papua, setiap menitnya itu kalau kita hitung-hitung itu habis sekitar 32 orang per menitnya. Sementara orang PNG bertambah 30 orang atau 30 jiwa setiap menitnya. Sehingga kalau tren ini dipertahankan, maka Profesor Adi Condro mengatakan bahwa orang Papua 20 tahun lagi akan habis. Nah, tetapi menurut hitung-hitungan analisa saya, penelitian hitung-hitungan saya mengatakan bahwa untuk menghabisi sisa 1.500.000 yang tersisa hari ini, itu membutuhkan satu generasi lagi. Tidak perlu perang, tidak perlu bom, tidak perlu kelaparan, hanya dengan normal tren setiap menit berkurang 32 orang, maka sisa yang 1.500.000 akan habis di dalam satu generasi. Dengan demikian, seruan ini disampaikan oleh seluruh rakyat Papua, seluruh stakeholder, seluruh pejabat, agar jangan terlena dengan iming-imingan gula-gula politik dari Jakarta kiri kanan. Karena gula-gula itu hanya sesaat, manis sesaat, tapi
pahit di kemudian. Untuk itu hari ini mari teguhkan hati dan pikiran untuk mempersiapkan diri mobilisasi umum untuk revolusi segera, untuk memasuki revolusi total untuk menyongsong masa depan Papua, dan kita merebut hak kedaulatan kami untuk berdiri bebas merdeka di tanah air kita sendiri. Dan momen hari ini, karena masalah Papua adalah bukan masalah nasional tapi masalah internasional, sehingga momen hari ini tercipta melibatkan dunia internasional, sehingga hari ini bagaimana orang Papua memaksimalkan bersatu untuk bagaimana momen yang tercipta ini digiring untuk penyelesaian secara politik, karena masalah penyanderaan dengan masalah politik tidak berdiri sendiri. Penyanderaan dilakukan karena akar persoalan, ya. Jadi penyanderaan ini dilakukan dengan tujuan agar dunia membuka mata, karena dunia membisu ketika sejarah Papua bermasalah. Dunia membisu ketika ada pelanggaran HAM terjadi di tanah Papua. Dunia membisu ketika ada kelaparan, penindasan terjadi di tanah Papua. Sehingga penyanderaan ini kami sengaja lakukan dengan tujuan agar mata dunia terbuka, telinga dunia terpasang untuk mendengar jeritan tanah Papua, sehingga seluruh dunia diharapkan untuk berpikir penyelesaian total, memastikan masa depan Papua ada, seperti begitu. Sehingga harap semua saat ini dibutuhkan persatuan untuk menuju revolusi total. Demikian siaran langsung ini dibuat dengan harapan untuk dapat dimaklumi sebagai maklumat untuk diketahui untuk seluruh tanah Papua. Jangan takut, berani membela yang benar. Ya, sekian dulu. Silakan berikan tanggapan, like, komen, share sebanyak-banyaknya agar maklumat ini diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Stop dengan semua egois, ambisi dan segala macam. Mari bersatu, panggung sudah tersedia. Hari ini waktunya untuk orang Papua mainkan musik, mainkan gendang, biarkan Jakarta hari ini harus menari atas gendang. Sudah cukup lama orang Papua menari atas gendang Jakarta. Kini saatnya orang Papua membunyikan musik hari ini, biarkan Jakarta menari hari ini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan takut untuk membela yang benar. Ya. Kemudian kepada diplomat-diplomat untuk di luar negeri, kamu stop untuk urusan-urusan politik. Kamu dimandatkan bukan untuk urusan politik. Kamu tugas itu memastikan bahwa diplomasi beberapa negara garansi sudah diberikan. Ketika ada masalah, maka ada beberapa negara yang sudah siap untuk intervensi. Bukan urus politik jadi presiden, jadi kiri kanan lagi, tidak. Itu bukan kamu tugas. Nanti kamu akan jadi presiden lain sebagainya itu kalau Papua sudah merdeka. Paham? Hari ini kita sepakat untuk bunuh buruan itu dulu. Setelah kita bunuh buruan itu, baru siapa mau dapat apa, mau jadi presiden, mau jadi apa, itu urusan di belakang. Kita mau pakai konsep yang manakah, itu urusan dari belakang. Hari ini diperlukan persatuan nasional untuk revolusi total. Silakan diteruskan, like, share, dan komen. Tuhan memberkati. Papua merdeka.